Pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali bersama saya Masya Putri dalam Anyus Jabar akan membahas sejumlah informasi menarik untuk Anda. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease atau yang disebut COVID-19. Dan pada pagi hari ini sudah hadir narasumber kita yaitu Dr. Irfan Herdiansyah. Beliau adalah dokter umum UPT Puskesmas Cibaduyut Wetan. Selamat pagi Dr. Irfan. Ya, selamat pagi. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Oke, kita sudah sesuai dengan protokol yang ada ya, jaraknya 1 sudah meter ini ya. Minimal 1 meter. Minimal 1 meter begitu. Nah, perbincangan pada pagi hari ini sangat menarik dan kita harapkan juga dapat disimak oleh masyarakat karena penting sekali. Hari ke hari informasi terus terupdate, terus diperbaharui terkait dengan sejumlah masyarakat, kurang lebih jumlahnya sudah mencapai 1000-an yang saat ini terkena corona atau positif corona. Kemudian juga tidak sedikit yang meninggal dunia, tapi kita juga optimis karena banyak juga yang sembuh. Nah, bicara mengenai corona ini, Dr. Irfan, sebelum kita bahas mengenai gejala, sebelum kita bahas mengenai pencegahan yang perlu kita lakukan, pasti kita perlu tahu dulu mengenai apa itu corona. Boleh dijelaskan oleh dokter, silakan. Jadi COVID-19 atau coronavirus disease 19 ini termasuk penyakit yang baru. Ya, baru ditemukan di Wuhan 31 Desember 2019, makanya namanya ujungnya adalah 19. Berarti sebetulnya hanya hitungan bulan ya, Desember ya? Hitungan bulan dan langsung di Wuhan, langsung menyebar ke seluruh dunia. Makanya sekarang kan kasusnya pandemi ya, menyerang semua bawahnya itu semua dunia. Pandemi itu artinya menyerang seluruh dunia? Bawahnya itu menyerang semua negara. Semua negara. Ya. COVID-19 ini nama virusnya adalah SARS-CoV-2, termasuk golongan keluarga dari coronavirus, mirip dengan MERS-CoV, itu yang penyakit MERS ya waktu yang dulu ya, yang di Timur Tengah dengan yang SARS. Ya, cuma ini beda, masih satu keluarga, cuma baru temukan di akhir tahun 2019 ini. Oke, baik. Dan ini penyebab karena virus, dan virus ini menyerang daya imun tubuh kita. Daya imun tubuh kita. Dan kemudian, jadi kalau misalnya kita terkena virus, tentunya kita harus meningkatkan daya imun tubuh kita. Jangan sampai sistem kekebalan tubuh kita tuh dilawan atau malah kalah dengan si virus COVID-19 ini. Oke, baik. Kalau akhirnya corona ini masuk dalam keluarga SARS dan MERS, artinya memang corona ini perlu diinformasikan ke masyarakat menyerang sistem pernafasan kita atau bagaimana sebetulnya spesifiknya? Ya, COVID-19 ini menyerang sistem pernafasan kita. Ya, makanya nanti ada gejala-gejalanya. Lebih spesifiknya nanti ada keluhan batuk, kemudian ada keluhan sesak nafas itu yang beratnya, dan disertai dengan demam. Oke, jadi gejalanya batuk, flu, kemudian demam, dan ini mungkin sebetulnya cukup akrab ya di masyarakat, sering flu, sering batuk karena cuaca, tapi ini berbeda karena ini adalah virus begitu ya? Oke, baik dok. Nah, kalau kita bicara mengenai corona sendiri, banyak yang mungkin khawatir dan ada juga yang tidak sedikit bisa dikatakan menyepelekan karena menganggap hanya batuk dan flu saja. Sebetulnya corona ini bagaimana dampaknya yang akan terjadi kepada penderita? Apakah memang selain flu, batuk dan demam ada juga disertai sesak nafas atau bagaimana? Ya. Ada kriteria-kriteria tertentu untuk yang terserang COVID-19 ini. Ada mungkin yang influenza like flu, ya, kemudian juga ada OTG, ada ODP, ada PDP, dan konfirmasi positif. Ya, tapi berbeda dengan yang batuk pilek biasa. Ya, biasanya kalau yang batuk pilek biasa itu berbeda dengan COVID-19, kasusnya itu hanya batuk pilek biasa, demam mungkin sesekali atau hanya meriang saja. Kemudian, nah kalau berbeda dengan COVID-19 itu biasanya mereka tidak kontak dengan yang terkonfirmasi positif COVID-19 atau tidak perjalanan jauh. Ya, mungkin kita pernah di rumah mungkin kakak kecapean, atau misalnya makannya mungkin nggak teratur, kehujanan, itu bisa batuk pilek demam. Cuma kalau COVID-19 ini biasanya berbeda karena ada kontak dengan pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Jadi ada riwayatnya begitu ya? Atau riwayat perjalanan dengan daerah yang terkena
COVID-19. Gitu. Oke, baik. Jadi tidak sedikit ya tampaknya masyarakat yang sudah cukup aware sehingga sering menulis mungkin riwayatnya masing-masing. Diingat-ingat nih kita pernah kemana, kita pernah bertemu siapa, begitu ya. Penting ya untuk kita lakukan. Jadi perbedaan antara flu biasa, batuk biasa dan juga corona ini sangat penting untuk diketahui. Dan sebetulnya bicara mengenai corona, apa gejala yang paling dapat mungkin dilihat, dirasakan oleh masyarakat yang paling awal, dokter? Ya. Yang paling awal tentunya, karena ini masa inkubasinya, ini rata-rata 5-6 hari. 5-6 hari ya? Masa inkubasi itu pertama masuk virus ke dalam tubuh sampai muncul gejala, itu masa inkubasi. Itu rata-rata 5-6 hari, tapi paling panjang adalah 14 hari. Makanya kan sekarang ada social distancing atau physical distancing itu selama 14 hari ya. Work from home itu 14 hari untuk mencegah penularan lebih meluas lagi. Ya. Kemudian gejala-gejala khasnya itu biasanya demam tinggi, lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian juga ada gangguan pernafasan, mulai dari batuk, kemudian dari pilek, ada sesak nafas itu yang berat. Sesak nafas bisa ringan, bisa berat. Apalagi kalau saya ada riwayat asma, nah ini seringkali jadi bingung. Kira-kira membedakannya seperti apa? Ternyata memang kalau yang tidak memiliki asma mungkin bisa dilihat ada sesak nafas itu ya? Oke, baik dokter. Nah, dengan masa inkubasi 5-6 hari bahkan sampai 14 hari ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika itu? Apakah mungkin menjaga daya imunnya atau apa yang bisa dilakukan sebetulnya? Ya, kembali lagi tadi yang saya bilang di awal, virus ini kan menyerang daya imun tubuh kita. Jadi tentunya kita harus meningkatkan daya imun tubuh kita, meningkatkan kekebalan tubuh kita dengan beberapa hal. Yang pertama, makan gizi seimbang, ya, kemudian juga olahraga teratur di 30 menit setiap hari. Kemudian tidur cukup ya, dan kendalikan stres. Stres juga pengaruh ya. Stres juga penting karena apalagi sekarang banyak informasi-informasi mungkin di sosial media yang mungkin bikin kita panik, bikin kita paranoid begitu ya dengan virus ini. Kita harus tetap tenang, jangan panik ya. Itu untuk meningkatkan daya imun tubuhnya. Tapi untuk pencegahannya ada hal lagi yang tadi mungkin yang sekarang banyak sekali, kita harus biasakan cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan dengan sabun itu penting ya. Itu pencegahannya efektif, cuci tangan pakai sabun. Kalau bisa dengan air mengalir juga, ya jangan pakai kobok-kobok gitu ya, enggak ya, tapi dengan air mengalir. Kemudian yang kedua, gunakan masker bila ada gangguan pernafasan. Masker ya. Masker. Nanti kita bisa praktekkan bagaimana cara masker yang benar. Ya, karena kan mungkin ada yang hanya di hidung aja, hidungnya terbuka atau tidak full menutup hidung dan mulut. Ya, kemudian yang ketiga juga kita juga harus social distancing, physical distancing. Jadi jarak minimal 1 meter. Jangan deket-deket lah begitu ya dengan orang. Kenapa jangan dekat-dekat? Karena virus ini kan penularannya itu lewat droplet atau air liur atau percikan air ludah. Percikan air ludah. Ya, makanya jarak kita sekarang sudah tepat 1 meter ya, 1 sampai 2 meter itu sudah aman. Karena apabila takutnya saya ngomong berbicara ada dropletnya yang keluar, takutnya itu tertular juga. Ya, seperti itu. Oke, baik. Dan ini dokter kalau misalnya tadi disampaikan droplet atau air liur, kemudian juga dari segi jarak, artinya masyarakat tampaknya juga perlu terus diedukasi mengenai istilah-istilah dari coronavirus sendiri. Karena ada istilah seperti ODP, PDP, dan sampai positif. Itu apa saja artinya kita akan bahas setelah jeda. Tetap bersama kami, Asia Bar akan segera kembali untuk membahas sejumlah istilah terkait dengan coronavirus atau COVID-19.